Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Iminullah Eka Putri, NIM 1703030069, mahasiswa semester 7 kelas B, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membahas mengenai ekonomi kesejahteraan. Ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Kesejahteraan dalam istilah umum, kesejahteraan menuju ke keadaan yang baik kondisi manusia, di mana orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan damai. Ekonomi kesejahteraan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang berhubungan dengan itu dalam keadaan yang sehat. Pembahasan yang pertama yaitu tujuan dan ruang lingkungan. Ekonomi kesejahteraan adalah studi sistematis tentang rekomendasi kebijakan normatif di bidang ekonomi. Ekonomi kesejahteraan terapan adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya menjadi sehubungan dengan kebijakan pemerintah, dan ekonomi kesejahteraan teoritis adalah mencoba untuk belajar bagaimana menciptakan ekonomi kesejahteraan terapan yang handal. Sejarah ekonomi kesejahteraan adalah untaian sejarah abad ke-20. Selama abad ke-20, ekonomi kesejahteraan muncul dari ekonomi neoklasik teori sebagai bidang studi khusus, hanya untuk menghilang secara aneh dari arus utama ekonomi pada akhir abad ini sebagai Sir Anthony Atkinson diamati pada tahun 2001. Sekarang, para ekonom di abad-abad sebelumnya, seperti mereka di abad ke-21, melakukannya tidak ragu-ragu untuk membuat rekomendasi kebijakan. Adam Smith dapat mengadvokasi perdagangan bebas dan laissez-faire dengan alasan akan meningkatkan pendapatan bangsa. Ricardo dapat menentang undang-undang jagung karena mereka akan menaikkan harga jagung dan mengalihkan pendapatan ke tuan tanah. Pembahasan selanjutnya itu utilitarianisme untuk Piaget kesejahteraan seekonomi. Prasejarah dari teori utilitas marginal permintaan sudah dikenal dan akan diuraikan secara singkat di sini untuk konteksnya. Ekonom politik klasik dari Smith melalui Mill dan Keynes melihat harga pasar tidak terkait dengan utilitas. Ini diekspresikan dalam paradoks Smith tentang berlian dan air. Dengan demikian, ekonom politik klasik berfokus pada teori harga-harga jangkau panjang dengan tenaga kerja sebagai ukuran biaya. Ada tentu saja beberapa bagian dalam klasik tulisan-tulisan yang mengarah ke teori marginalis. Malthus mengisyaratkan sedikit esai yang diketahuinya pada tahun 1800 bahwa harga permintaan akan menjadi kesediaan marginal untuk membayar, dan proposisinya tentang penurunan produktivitas lahan akan digeneralisasikan dalam ekonomi neoklasik. John Stuart Mill memiliki konsep modern tentang permintaan, diterapkan dalam kasus-kasus luar biasa seperti perdagangan internasional dan monopoli. Dia tidak mengambil dari premis utilitarian.
utilitarianisme dan teori harga tinggal bersama dalam pemikiran Mill, tetapi dia tidak menikahi mereka, juga tidak memiliki masalah. Pembahasan selanjutnya yaitu Pigow dan pendiri kesejahteraan ekonomi. Arthur Cecil Pigow pada tahun 1877 sampai 1959 adalah seorang siswa dan anak didik Alfred Marshall dan penerus Marshall sebagai profesor ekonomi di Cambridge. Dia datang ke ekonomi melalui minat pada filsafat moral. Dari panjang buku pertamanya ia bekerja. Meskipun demikian, dia berharap untuk menghindari kontroversies dalam teori etika dalam buku itu, dan kemudian ia menganggap ekonomi dalam bukunya kata-katanya sendiri sebagai ilmu positif tentang apa yang ada dan cenderung menjadi, bukan normatif ilmu tentang apa yang seharusnya. Tetapi dia mengambil posisi ini karena dia melihat ekonomi sebagai studi praktis ilmu kebijakan, dan seperti yang akan kita lihat, tidak ragu-ragu untuk membuat rekomendasi kebijakan. Mungkin hal yang sama bisa kita katakan Milton Friedman pada tahun 1953 dengan siapa definisi ekonomi itu positif sains lebih sering dikaitkan. Pembahasan selanjutnya mengenai teori preferensi dan munculnya ekonomi kesejahteraan baru. Munculnya apa yang disebut ekonomi kesejahteraan baru terjadi tempatkan dalam konteks kritik yang lebih luas dari pendekatan utilitarian sebelumnya. Usulan para kritikus adalah untuk mengganti fungsi utilitas dengan urutan preferensi, dan dengan demikian mereka adalah ordinalis dibandingkan dengan kardinalis yang akan terus menggunakan properti numerik dari fungsi utilitas di file teori. Ekonomi kesejahteraan Pigow, seperti yang telah kita lihat, terkait erat dengan teori etika kepuasan utilitarian. Teori etika ini tidak dapat diterima para ordinalis, namun demikian Pigow telah memberikan teori yang satu itu tangan konsisten dengan teori nilai subjektivis yang mana ordinalis berkomitmen, dan di sisi lain ia mendukung resep kebijakan yang kebanyakan ekonom, termasuk ordinalis, dianggap valid seperti kesimpulan melawan monopoli dan tarif perlindungan. Untuk ekonom ordinalis, itu akan menjadi penting untuk merekonstruksi aspek ekonomi kesejahteraan Pigow tanpa mengacu pada nilai-nilai utilitarian karena mereka memahami nilai-nilai utilitarian. Ini adalah ekonomi kesejahteraan baru. Padahal ini adalah sejarah kesejahteraan ekonomi, bukan teori mikroekonomi secara luas. Dua arus baru pikiran begitu terjalin dalam periode ini sehingga mereka harus disatukan urutan kronologis untuk tujuan buku ini. Yang dimaksud dengan utilitas utama adalah utilitas yang dapat diukur dalam istilah numerik dan dalam konteks dapat dibandingkan antara individu yang berbeda sedemikian rupa yang dapat digabungkan dengan penjumlahan. Yang pertama, pengukuran numerik tidak berarti yang kedua, dan yang kedua tidak berarti yang ketiga. Tetapi tanpa kedua dan ketiga, argumen Pigow untuk redistribusi kepada orang miskin tidak bisa dibuat. Istilah kegunaan ordinals berarti bahwa
untuk tujuan ekonomi itu cukup untuk mengandaikan bahwa orang dapat memesan alternatif yang tersedia bagi mereka lebih atau kurang disukai. Dalam hal apapun, proyek ordinalis dan neo-ekonomi kesejahteraan tidak hanya sama seperti pentingnya Abba-Lerner pada tahun 1932 dan 1934 dan Hotelling pada tahun 1938 dalam asal-usul ordinalis, pendekatan mikroekonomi yang menunjukkan proyek ekonomi kesejahteraan baru, kemudian untuk memulihkan beberapa resep Piaget tentang alokasi atau distribusi sumber daya di antara sejumlah besar industri dan pekerjaan yang berbeda, tanpa bagaimanapun penilaian apapun tentang distribusi sumber daya tersebut antar individu atau kelompok. Sekian hasil review saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.